Nyaman, semakin rileks, lebih nyaman lagi, lebih rileks lagi, semakin nyaman, semakin rileks. Saya hitung menurun, Mas Dimas, dari 10 ke 1. Tiap hitungan menurun, Mas Dimas semakin nyaman, semakin rileks. 10, semakin nyaman. 9, bagus sekali Mas Dimas. Anda hanya fokus dengan kenyamanan Anda serta suara saya saja. Suara-suara lain justru melipat gandakan nyaman Anda. Semakin nyaman, semakin rileks. Bagus sekali. 8, 7, semakin nyaman. Setiap tarikan nafas menarik semua kenyamanan. Hembusan nafas melipat gandakan nyaman Anda. Semakin dalam, semakin rileks. 5, semakin nyaman, semakin rileks. Bagus sekali. 4, semakin nyaman. 3, 2, semakin nyaman. Dan 1, tidur lebih dalam lagi, lebih nyaman lagi, lebih rileks lagi. Semakin nyaman, semakin rileks. Bagus sekali Mas Dimas. Saya hitung dari 1 sampai 3 Mas Dimas. Tepat hitungan ketiga Mas, munculkan satu kenangan yang paling lucu Mas dalam hidup Anda, yang paling bahagia dalam hidup Anda, kenangan yang paling konyol dalam hidup Anda, sehingga Anda bisa tertawa terpingkal-pingkal saat itu, yang membuat tubuh Anda tambah sehat, tambah bahagia. Tepat hitungan ketiga, munculkan momen lucu dan konyol itu di pikiran Anda. 1, semakin dekat dengan momen yang konyol dan lucu itu. 2, semakin dekat dengan momen yang sangat ngakak itu, yang bisa membuat Anda tertawa terpingkal-pingkal itu. Dan 3, munculkan di pikiran Anda saat ini, di mana Anda dapatkan kekonyolan itu. Anda bisa tersenyum, Anda bisa tertawa terpingkal-pingkal. Munculkan lagi pengalaman lucu dan konyol itu Mas Dimas. Bagus sekali. Perjelas momen lucu dan konyol itu, yang membuat Anda tertawa terpingkal-pingkal saat itu. Munculkan lagi momen itu begitu konyol dalam hidup Anda, dan Anda mulai terbahak-bahak, dan Anda mulai tertawa terbahak-bahak Mas Dimas. Terus munculkan lagi momen yang sangat konyol itu. Munculkan lagi suara-suara konyol itu. Munculkan lagi Mas Dimas. Anda bisa terpingkal-pingkal sekarang Mas. Anda bisa terbahak-bahak sekarang Mas Dimas. Tertawa ngakak yang keras sekarang Mas Dimas. Tertawa ngakak yang keras, semakin keras Mas Dimas. Perjelas gambar ngakak lucunya itu Mas Dimas. Anda terpingkal-pingkal saat ini. Anda bisa terpingkal-pingkal sekarang. Semakin Anda mendengar tertawa teman Anda, semakin terpingkal-pingkal. Dan sekarang alirkan lucu ini ke seluruh tubuh Anda Mas, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Terpingkal-pingkal terus Mas. Kaki Anda terpingkal-pingkal juga, ikut terjingkrak-jingkrak juga saking lucunya. Dan sekarang saya hitung dari 1 sampai 5. Tiap hitungan melipat gandakan konyol ini Mas. 1, semakin terpingkal-pingkal. 2, semakin bertambah konyol ini. 3, semakin bertambah konyol ini. 4, menuju puncak lucu yang Anda miliki Mas. Dan 5, Anda berada di puncak kelucuan yang Anda miliki. Dan mulai sekarang dan seterusnya Mas Dimas, mulai sekarang dan seterusnya, kapanpun dan dimanapun Mas, kapanpun dan dimanapun, jika Mas Dimas ingin tertawa ngakak seperti ini, tertawa yang melepaskan semua kesedihan Anda, tertawa yang melepaskan jenuh-jenuh Anda cukup tarik napas yang dalam, Anda hembuskan, kemudian Anda genggam tangan kiri Anda genggam tangan kiri Anda genggam tangan kiri Anda.
maka Anda tertawa terpingkal-pingkal lagi berjuta-juta kali, Mas. Semakin Anda genggam tangan kiri, semakin terpingkal-pingkal. Semakin Anda genggam, semakin terpingkal-pingkal. Semakin Anda genggam berjuta-juta kali, tertawa sehat. Semakin Anda genggam, semakin terpingkal-pingkal. Semakin Anda genggam, semakin ngakak sehat. Semakin Anda genggam, semakin ngakak sehat, Mas. Tanamkan fatwa dalam pikiran Anda, Mas Dimas, ya. Kapanpun dan dimanapun, jika Anda ingin tertawa sehat seperti ini, tertawa bahagia seperti ini, tertawa yang melepaskan semua kejenuhan Anda, tertawa yang melepaskan semua suntuk-suntuk Anda cukup tarik napas yang dalam, Anda hembuskan, dan Anda genggam tangan kiri seperti ini, maka berjuta-juta kali Anda bisa tertawa terpingkal-pingkal. Semakin Anda genggam, semakin ngakak. Terus semakin Anda genggam, semakin terpingkal-pingkal. Semakin keras tertawa Anda, semakin sehat. Tanamkan batu dalam pikiran Anda. Tanamkan batu dalam pikiran Anda. Bagus sekali. Sekarang kendurkan tangannya. Kendurkan, bagus sekali. Tarik napas yang dalam, hembuskan yang rileks. Lagi tarik napas yang dalam, hembuskan yang rileks. Oke, dikendurkan tangannya sekarang. Dikendurkan tangannya. Hitungan ketiga, Anda buka mata ya, Mas Dimas, ya. Dan pada saat buka mata, Anda sangat haus, Mas, sangat haus. Seperti belum minum 2 hari 2 malam, Mas, sangat haus, Mas. Ya, buka mata, 1, tambah haus, 2, 3, buka mata. Tepuk tangan dulu buat Mas. Kenapa, Mas? Mau minum. Anak saya kan nggak suka makan, nggak suka minum, beginiin aja. Rong dino sampai nggak ngombe, Mas. Biar gemuk badannya, maksudnya. Mas Dimas, sebentar, Mas, sampean paling suka itu minuman warna apa biasanya? Sesekali ya, Fanta suka, Sprite suka, sesekali ya. Apa minuman yang berwarna? Kopi. Yang apa? Pink. Apa itu? Jam. Apa itu? Oh, Marimas seger, Mas. Oh, enak, Mas. Seger tenang, Mas. Sorry, Mas. Warna ya? Dingin. Dingin ya? Coba diminum lagi jalannya. Saya ini, Mas, Marimas seger. Marimas produk baru ini. Marimas produk baru, coba. Sampai setelah minum ini langsung hilang masuk angin, Mas. Coba. Langsung gelegeen, Mas. Coba saya minum, langsung gelegeen. Langsung hilang masuk angin. Gelegeen ini tambah kenceng. Iso hilang masuk angin. Ya kan? Oke, tanam besar dalam. Seger sehat. Tepuk tangan dulu buat Mas. Bu, sebentar. Kerabat dulu biar beta dulu. Beta dulu minumannya belakang. Ya, ini Bapak Ibu, ini contoh ya. Nanti, maaf ya. Orang pakai sabu itu apa sih? Orang pakai sabu itu untuk memaksa otak memproduksi hormon endorfin. Tapi dipaksa otak itu sehingga berdampak secara fisik di otak. Nah, bisa psikosis dan sebagainya kalau secara teorinya ya. Nah, saat Mas Dimas nanti tarik napas yang dalam, genggam tangan kiri, langsung senyum tertawa ngakak. Saat itu otak produksi endorfin alami, nggak berdampak sama sekali. Justru itu yang sedang dicari oleh tubuh kita. 100%-nya, pikiran sadarnya klien Anda nanti tahu narkoba itu nggak benar, tahu dia.
Tapi bawah sadarnya narkoba itu bikin pede, narkoba itu bikin tenang. Saat sadar dibentur 88, pemenangnya make lagi. Kita sedang belajar ini Bapak Ibu. Ngotak ngatik apa? Alam sadar. Ya, alam sadar. Coba Mas apa namanya? Dimas. Coba Mas Dimas ke depan. Belajarnya di sini. Hah? Kalau takut ya relax dulu. Sangat-sangat itu kakinya ke depan. Kok sing secretmu keluar di. Nah, ini kan karena masyarakat ini menilai hipnosis itu dianggap kayak uya-kuya. Pertanyaannya, ya nanti klien Anda nih misalkan, kalau dia punya pemahaman itu, mau nggak dibantu? Nah, sama seperti ini. Nah, makanya saya tanya diizinkan nggak kan gitu? Diizinkan ya. Kalau tegang relax dulu. Tapi kalau saya tanya mengarang, tekanan atas. Bu, kira-kira nih Bu, support di tim ini kira-kira Ibu 5 tahun ke depan bagaimana Bu prospeknya? Ya, gimana Bu? Sampai ngomong dulu gimana Bu? 5 tahun ke depan lah, kira-kira Ibu akan bagaimana? Oke, tapi terima kasih buat pertanyaan dulu Bang. Coba kalau kita lihat Pak Faisal, coba berdiri Pak. Otak mamalia, otak kenyamanan. Yang ketiga adalah otak berpikir. Ini yang membedakan manusia dengan binatang, atau neocortex atau thinking brain. Nah, otak reptil, otak binatang buas itu misalkan ular gitu ya. Ular ya, otak binatang buas itu pilihannya cuma 3 kalau dia ketemu lawan. Kalau ketemu kompetitornya lah begitu. Pilihannya cuma 3, dia hadapi, ya fight, dia lari, flight, atau dia freeze, diam. Ular ketemu musuh, pertama dilawan nih. Kalau dia nggak berani, lari dia. Ternyata sudah lari masih dikejar, dia pura-pura mati sampai nggak ada napasnya, sehingga pemburunya itu sudah mati. Ya Bapak Ibu ya, organisasi besar hipnosis di Indonesia, di dunia, bukan hanya hipnosis ya, counselor juga. Namanya ICT, International Association Counselor and Therapist. Ternyata organisasi internasional ini melihat perkembangan hipnosis di seluruh dunia Pak, termasuk di Indonesia. Tapi sekarang sudah nggak di Surabaya lagi. Sudah berapa tahun? 14 tahun saya tinggal di Lombok, di Mataram. Karena gak ada macet, saya boyong semua anak istri. Kalau Bapak Ibu mau ke Lombok kan harus atur waktu dulu ya Pak, liburan ke Lombok. Kalau Bapak Ibu, kalau saya bangun tidur pagi, buka pintu sudah di Lombok, sudah liburan tiap hari. Pedes terus. Ya, pedes terus Pak. Kalau terkait dengan organisasi hipnotis di Indonesia, ada organisasi hipnotis besar Pak di Indonesia, namanya Perkumpulan Komunitas Hipnotis Indonesia. Tahun 2019 kemarin saya terpilih jadi ketua umumnya untuk periode sampai tahun depan, karena sudah tidak boleh dicalonkan lagi, apalagi mencalonkan diri karena sudah 2 periode. Sangat pengen menghadirkan beliau dan sangat susah. Dan kemarin pun sebenarnya beliau nggak bisa, tapi pokoknya kita paksa bagaimana supaya beliau bisa hadir. Karena apa gitu ya? Karena beliau ketika menyampaikan materi itu bukan hanya dalam teori, mungkin dalam hitungan jam pun teman-teman bisa melakukan hipno yang ABV ya. Saya salah satu sebagai pesertanya. Itu kenapa kami mengundang pakarnya, kenapa kami mengundang ahlinya. Karena teman-teman pendamping nafsa ini adalah orang-orang yang luar biasa. Kami informasikan Pak Abibi ini ada 4 IPWL kalau ini ya dulu yang menangani nafsa, dan ini teman-teman pendamping ini sudah lama sekali bergerak di bidang nafsa, dan mereka memang materi ini adalah materi yang diinginkan oleh mereka. Jadi kami di Kementerian Sosial, materi yang kita berikan ini berdasarkan apa yang diinginkan oleh teman-teman. Semoga 2 hari ini, hari dan besok, apa yang menjadi harapan teman-teman bisa terwujud. Teman-teman bisa, Bu, saya pengen kemarin kalau misalkan di hipnosis seperti apa, nah nanti kita hadirkan beliau. Silahkan gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Semoga 2 hari ini bisa bermanfaat buat kita semua. Dan kami tidak perlu memperpanjang lagi, karena sudah nggak sabar sepertinya Pak Vivi.
Kami mohon Pak Vivi ke depan dulu. Tokoh yang luar biasa, beliaunya hari ini ada di Jakarta, besok ada di mana, besok ada di mana. Bahkan kemarin dengan Polda ya Pak, Jatim, dengan Polda Jatim, bahkan dengan Bu Menteri kami, bahkan beliau itu kayaknya udah dikontrak ya Pak, sudah dikontrak dengan Kementerian Sosial. Bukan hanya Kementerian Sosial, Mabes Polri ya Pak. Kemarin kami lihat, oh ternyata luar biasa, dan kami tentunya bangga hari ini dengan Pak Vivi, dan kami berharap Pak Vivi semoga kami ini ibaratnya memohon dengan amat sangat, dan sebenarnya untuk malu nih sebenarnya gitu loh. Tapi saya berharap hari ini bisa bermanfaat semua. Kami persilakan lanjut dan langsung Pak Vivi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Salam kebajikan, salam sehat Bapak Ibu. Mohon izin Bapak Ibu, ini pesertanya sudah semua Bu Erwin? Atau masih ada yang di luar sholat? Sudah semua ya? KIPWN karena belum di-approve oleh Bu Menteri, dan ini menjadi kekhawatiran kami. Walaupun sebenarnya kita semua dalam 2 tahun terakhir fight, berjuang secara mandiri sampai mengemis-ngemis dan menangis-nangis kepada dinas sosial, kemudian ke Pemda. Walaupun tidak semuanya tercover begitu, tapi alhamdulillah bisa menghidupi klien-klien kami selama 1 tahun terakhir ini. Tapi harapan kami semua LKS yang ada di Banyuwangi Pak, 3 LKS ini adalah kembalinya rohnya IPWL, kemudian terutama nasib SDM kami. Walaupun sebenarnya di Indonesia sudah tidak ada Pak, tidak ada SDM yang terhonor oleh Kemensos. Mudah-mudahan tahun depan ada, mudah-mudahan disampaikan ke Salemba Pak. Harapan kami masih ada bantuan-bantuan yang sekiranya, karena sekarang sudah masuk ranahnya menjadi ranah balai semua ke sentra ya Pak ya. Jadi ada kembali tentang permakanan, bagaimana nasib klien yang di dalam, kemudian bagaimana untuk yang jelas kalau yang untuk komunitas, kemudian keluarga itu masih bisa terfollow up. Tapi untuk permakanan, residensialnya, kemudian bagaimana pasca rehabnya, ini yang masih menjadi keluh kesah kami, kesulitan. Bahkan sampai hari ini di Indonesia juga melobi untuk pelatihan-pelatihan ke Kemenaker, ke Disnaker, ke ini apa, dinas koperasi. Sesuai waktu mereka belum terkena. Bagi pendamping lansia, kami juga mohon dengan hormat dampingi, berikan motivasi kepada lansia-lansia kita biar menjadi lansia yang terus produktif, yang terus bisa menjadi kebanggaan keluarga, yang tidak membebani keluarga, maksudnya seperti itu. Dengan apa saja yang perlu nanti diberikan, silakan nanti disimak apa yang akan diberikan materi oleh baik itu di pendamping nafsa ataupun di pendamping lansia. Nanti simak, kalau ada hal-hal yang mungkin perlu ditanyakan, silakan ditanyakan. Termasuk juga nanti support-support apa yang diperlukan dari teman-teman, silakan nanti diinventarisir. Biar nanti kita bisa bahas ya Pak Bowo. Saya titip itu Pak Bowo. Jadi tadi yang saya sampaikan bahwa kita itu hidup di negara Republik Indonesia. Dengan sinergi dan kolaborasi, kita pastikan pemerlu pelayan kesejahteraan sosial yang ada di Banyuwangi bisa kita tangani. Sepakat ya? Tepuk tangan untuk kita semua. Itu mungkin beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Saya kita dengan Bupati, saya harus berganti baju dulu. Selamat mengikuti pelatihan ini. Mohon izin Bu, mungkin narasumbernya yang berikutnya bisa disiapkan, dan nanti mungkin yang lansia bisa geser ke TMP ya, di aulanya TMP di situ. Jadi TMP Raga Satria itu, Wisma Raga Satria itu tidak menyeramkan sekarang karena di situ ada wifi, untuk RT-nya juga oke. Jadi memang sekarang banyak sering kita gunakan aktivitas di sana Pak,
di aula TMP. Jadi jangan berpikiran loh iki pelatihan kok nang ini kuburan, enggak seperti itu Pak. Jadi kebetulan TMP kita itu sekarang memang sudah dipakai untuk aktivitas anak-anak kita belajar. Di situ sudah lengkap dengan wifi gratis di sana. Jadinya memang kita konsep untuk bisa dijadikan edukasi juga di sana. Itu mungkin beberapa hal yang saya sampaikan. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada semua teman-teman yang hadir hari ini dari komunitas pendamping nafsa ataupun pendamping dari lansia. Silahkan ikuti pelatihan ini untuk 3 hari ke depan atau 4 hari ke depan. Ya, telaten mengikuti kegiatan ini. Nanti semoga kegiatan ini bisa menambah kapasitas, bisa menambah kualitas diri dari teman-teman semua dan bisa diterapkan dalam pendampingan nafsa ataupun pendampingan lansia. Itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apa yang kita lakukan semoga selalu mendapat ridho dari Allah SWT. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah tentunya hulunya mana? Hulunya untuk pencegahan. Untuk pencegahan. Jadi kami mungkin lebih berpikir, juga mulai berpikir untuk pencegahan. Jadi tidak hanya di penanganan. Peta nafsa kita gitu ya. Gitu ya. Pokoknya Pak, teman-teman dari pendamping dari komunitas ini ada, saya lihat ada Genesa, ada LRPPM, mana LRPPM, KP2M, P2M, KKBS, ada? Nah, jadi pertama saya ucapkan terima kasih Pak Bo beserta tim berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa karena atas